Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Amin Asy-Syinkiti, seorang mufassir kontemporer, beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Al-isyraq fil hukmi kal isyraq fil ibadah. Musyrik dalam hal hukum itu sama seperti musyrik dalam hal ibadah. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yusyriku fi hukmihi ahadan. Dan tidaklah seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya seorang pun. Dan dalam qiraah Ibnu Amir menggunakan lafaz wala tusyrik fi hukmihi ahadan. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukumnya. Beliau menyampaikan satu kalam. Wa yufhamu min hadhil ayah. Jadi bisa difahami dari ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku fi hukmi ahadan. Maknanya adalah anna mutabi'ah kamil musyari'ina ghairi ma syara'allahu annahum musyrikuna billah. Beliau menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh legislator, oleh para pembuat hukum, ghairi ma syara'allahu, selain daripada hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum musyrikuna billah. Mereka itu sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Musyrik dalam hal hukum itu sama seperti musyrik dalam hal ibadah. Dalam perkara ibadah, seseorang dikatakan musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala andai kata dia menyembah Tuhan selain daripada Allah. Padahal tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam perkara hukum, yang memiliki hak untuk menetapkan hukum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia mengambil hak Allah dalam menetapkan hukum, padahal inul hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membuat hukum itu menetapkan hukum dan diikuti oleh orang lain. Maka orang yang mengikuti hukum itu sama seperti berbuat syirik. Harusnya dia mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia mengikuti syariatnya manusia. Untuk itulah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara di depan para sahabat terkait dengan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Allah menyitir mereka, ittakhadhu ahbarhum wa ruhbanhum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi Nasrani mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adi bin Hatim keheranan karena beliau dulunya adalah Nasrani. Ya Rasulullah, tidak pernah orang-orang Nasrani itu menyembah pendeta mereka. Tapi Nabi kemudian menyampaikan, betul mereka menyembah. Bagaimana bentuk penyembahannya? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian umatnya, pemeluk agama Nasrani, mengikuti apa yang ditetapkan oleh para pendeta itu. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin tentunya tidak ingin ada kesyirikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Hanya saja kita sering lupa dalam perkara hukum. Dengan adanya sistem demokrasi,
yang meniscayakan manusia itu membuat hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka demokrasi itu adalah wujud syirik akbar terbesar saat ini. Maka sudah sepantasnya kaum muslimin membuang sejauh-jauhnya demokrasi. Karena demokrasi adalah bentuk kesyirikan terbesar. Karena demokrasi adalah syirik dalam hal hukum, di mana al-isyrak fil hukmi kal isyrak fil ibadah. Musyrik dalam hal hukum sama seperti musyrik dalam hal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.